Meskipun nggak punya kantor, menteri-menteri ada beberapa menteri yang sudah memperlihatkan kerjanya. Contohnya, Seminggu pertama udah langsung kerja. Itu menunjukkan menteri tidak manja. Menteri pekerja keras, Pejuang demi rakyat. Kayak Yandri sudah ngundang orang-orang desa, orang-orang posyandu, pokoknya ada yang dibawa ke menteri untuk haul ibunya, peringatan haul ibunya. Sebenarnya bukan haul ibunya, peringatan Hari Santri, tapi plus haul ibu saya. Kemasannya. Iya. Kalau peringatan Hari Santri kan nasional, kalau hari haul ibunya ini yang hari. Ada lagi sebenarnya Mayor Teddy ya. Mayor Teddy itu kan selama ini kita tahu ajudannya Pak Prabowo. Kemarin waktu diumumin aja dia lagi nyatat-nyatat bahwa map tiba-tiba diumumkan Mayor Teddy Wijaya sebagai sekretaris kabinet. Kaget? Kaget nggak Teddy-nya? Nggak tahu kaget apa nggak. Kita mungkin yang kaget. Wah, ini penting. Wapres sudah kegorong-gorong. Terowongan. Dan menjadi Wapres itu memang lebih baik diam. Karena? Diam itu emas. Nelpon sopo? Nelpon siapa? Nelpon ini penjual karangan bunga, mau ngirim karangan bunga ke AHY. Terus? Masalahnya? Ditanya aku. Dialamatkan kemana, Pak? Nah ini yang aku bingung. Cari aja AHY, pokoknya namanya AHY. Ada di Jakarta orangnya. Terus? Nggak tahu, Jakarta kan luas, Pak, katanya. Emang di mana alamatnya kan nggak tahu gitu. Oh, karena kantor. Ya. Kantornya belum ada. Kantornya belum ada. Masa ditujukan ke rumah kan ya? Nanti yang ini masih banyak ya yang belum ada kantor ya? AHY itu Menko Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan. Oke. Jadi dia itu kementerian koordinator yang baru. Jadi kantornya memang belum ada. Masih fiktif. Bukan fiktif dong. Mungkin belum disiapkan itunya ya. Karena tadinya 34, sekarang berkembang luas kan banyak jadinya kementerian yang Menko Polkam aja kan dulu Menko Polhukam. Sekarang Menko Polkam sendiri, Menko Hukum dan HAM sendiri. Menko PMK dipecah dua juga. Jadi memang banyak kementerian yang baru yang mungkin belum punya kantor. Sebetulnya ada pusat pengiriman karangan bunga. Ya, jadi semua menteri yang menerima karangan bunga dikumpulkan di situ aja. Dipul. Iya, kan nggak usah. Ya, benar sih. Jangan kan kita, menterinya sendiri nggak tahu alamatnya di mana kan ya. Jadi, nah itu kan berarti kehebatannya Prabowo, gitu kan? Kehebatannya Prabowo, dia sudah paham tentang era digital. Tidak perlu ada kantor fisik. Makanya ada kementerian digital sekarang. Iya, makanya. Dek, ini kan kementerian banyak, Dek. Iya. Lo kepikir nggak bisnis apa gitu untuk kementerian? Catering. Kenapa? Karena kan menteri-menteri baru, kantor-kantor baru tadi yang seperti dibilang. Stempel dulu dong, main stempel dulu dong. Bisnis stempel kan cuma satu kali, kalau catering tiap hari, pintar dia nih. Iya, catering masih bisa terus long term dipakai. Kalau stempel kan hanya sekali doang. Kalaupun lama, ya lama. Kalau catering kan setiap hari ada dananya juga. Pintar juga lo ya. Iya dong. Stempel itu cuma satu. Kalau catering itu sejumlah karyawan. Nah, iya. Dan terus berlalu. Kamu pintar, tapi ini kenapa gelasnya kecil-kecil gini deh? Kamu gede ini kecil-kecil gini. Anggarannya kecil. Padahal kemarin udah diminta anggaran biar nambah. Biar lebih gede. Iya. Kebetulan ada Kang Bakso, saya mau nyari bakso lagi. Sana deh. Tanya deh anggarannya berapa tukang bakso ya. Meskipun nggak punya kantor, menteri-menteri ada beberapa menteri yang sudah memperlihatkan kerjanya. Seminggu pertama udah langsung kerja. Itu menunjukkan menteri tidak manja. Menteri pekerja keras. Pejuang demi rakyat. Kayak Yandri sudah ngundang orang-orang desa, orang-orang posyandu, pokoknya ada yang dibawa ke menteri untuk haul ibunya. Peringatan haul ibunya. Sebenarnya bukan haul ibunya, peringatan Hari Santri, tapi plus haul ibu saya. Kemasannya. Iya. Kalau peringatan Hari Santri kan nasional, kalau hari haul ibunya ini yang hari apa? Acara keluarga menggunakan kop kementerian. Oh ya. Itu problemnya di etika dong ya. Ya kan? Ya elementer lah sebetulnya. Harusnya sebagai seorang politisi Yandri tahu lah
Masa urusan keluarga menggunakan kop kementerian. Barangkali ada ibunya itu tokoh nasional kali ya. Jadi bisa pakai kop ini. Jadi di nasional. Tokoh nasional yang terlupakan. Tapi kan semua itu sudah dijawab oleh Yandri. Udah minta maaf ya. Saya tidak akan mengulangi. Oke, mudah-mudahan nggak ngulangin. Jangan ngulangi lagi ya. Oh, itu karena dimarahin. Iya dong, jangan ngulangi lagi. Siapa yang marahin? Goib. Ya atasannya dong. Nah, Jangan lempar HP dong. Marah-marah aja, tapi jangan lempar HP. Kebiasaan. Itu biasa. Biasa. Iya. Banyak juga ada menteri lain selain Yandri. Ya, Pak Yusril juga kemarin sempat ramai. Yusril itu Menko Hukum dan HAM. Dia sempat bilang bahwa 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Tapi sepertinya juga sudah diklarifikasi, dia bilang akan dicek lagi. Karena ada salah tafsir ya. Salah tafsir atau salah mendengar pertanyaan reporter. Nggak jelas. Jadi dia bilang sudah diklarifikasi. Jadi mungkin kembali ke pelanggaran. Sudah aman. Sudah aman, mudah-mudahan. enak lah. Kalau salah terus klarifikasi, enak ya. Enak. Salah minta Iya. maaf, tidak akan mengulangi. Iya, Enak kayak sekali itu. Itizen. Menghina-hina kemudian minta maaf. Oh iya. Masyarakat Pakai kita materai nggak? Pakai materai. masyarakat kita ini mudah memaafkan. Pemaaf. Tapi kalau soal materai 10.000 nggak mungkin dong menteri pakai Kenapa? materai 10.000. Materi emang harus berapa? 100.000 dia. Banyak amat, 10 Ya lembar. kan menteri kan sesuai iya, gaji. iya. Sesuai gaji, sesuai gaji ya, iya. Nah, kemudian yang soal lain lagi, Pigai. Nah, itu juga bisa bekerja. Dia menyusun anggaran Nah, dia Sudah. minta budget berkali lipat. berlipat-lipat. Itu bukan berkali-kali. Dari Apa itu? 60 miliar jadi 20 triliun, itu kalinya berat itu. Nah, itu. Itu Ngitungnya udah nggak pakai kalkulator, pakai cimpoa. Itu berkali-kali sepanjang kali mengalir. Tapi kita mesti bisa memahami bahwa karena dia pernah bekerja di Komnas HAM. Jadi dia mengerti Yang paham bahwa kebutuhan budgetnya itu besar. Ya benar, kalau kurang itu berarti melanggar HAM. Melanggar HAM tapi karyawannya melanggar. mintanya keterlaluan ya, 20 T. Mestinya Sementara anggaran Kementerian Hukum dan HAM ketika digabung saja itu hanya 21 T. Berarti kalau dia minta 20 T sama dia semua. Urusan imigrasi nggak ada uangnya. tapi itu kan harus dia lakukan untuk menunjukkan bahwa Betul. dia bekerja keras, Iya, profesional. Penting itu. Itu sekaligus menunjukkan Pak Prabowo ini orang yang peduli dengan HAM. Nah, Wih, keren ya Pak ya? itu Keren, berkaitan dengan omongannya Yusril tadi kan. Ya, sangat peduli dengan HAM. HAM, hak anggaran manusia. Nah, ada lagi sebenarnya Mayor Teddy ya. Mayor Teddy itu kan selama ini kita tahu ajudannya Pak Prabowo. Kemarin waktu diumumin aja dia lagi nyatat-nyatat bahwa MAP tiba-tiba diumumkan Mayor Teddy Wijaya sebagai sekretaris kabinet. Kaget nggak tadinya? Nggak tahu kaget apa nggak. Kita mungkin yang kaget. Gila Mayor selevel menteri. Kemudian diralat. Tidak selevel Tidak menteri, selevel. tapi dia ada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Artinya Eselon 2. Ya. Artinya TNI aktif tidak ada masalah, tidak perlu keluar dari TNI. Undang-undang TNI mengharuskan tidak boleh, menyebutkan tidak boleh. Karena TNI aktif itu hanya boleh menduduki jabatan sipil, ada beberapa. Ada BNPB, ada BNPT, itu baru boleh yang ABRI. Yang TNI aktif. Kalau jabatan ini, kalau dikategorikan sebagai jabatan sipil, harusnya mundur. Itu kata ahli-ahli TNI. Ya, kalau masukin ke Kementerian Pertahanan boleh. Nah, Kementerian Pertahanan ya boleh. Boleh. Mungkin ya boleh. Ya, Tapi ya. kalau sekap itu Sekap. Dianggap jabatan sipil. Ya, tapi nanti bisa lah kita kulik-kulik kita Kulik-kulik. ulang-ulang lah. Atau gini, ini bisa dua bisa hal lah. sebetulnya. Kementerian kabinet Pak Prabowo ini kabinet yang satset. Ah, itu penting Cepat. itu. Iya. Jadi pelanggaran dikit boleh-boleh iya, aja. bisa Biar jadi aja. gini Pak Prabowo. Itu tadi kan TNI aktif. Kok taruh di sekap nggak boleh? Alah, itu kan kerjaan sipil gitu kan. Sipil, gampang. Sipil. Sipil bukan maksudnya bukan militer, bukan sipil gini. Sipil apa? Sekretaris kabinet itu bukan pekerjaan sipil kecil dong. Oh. Semua kegiatan-kegiatan kabinet rapat-rapat ada Tapi di situ. proses SK-nya sipil. Sipil. Gitu. Ya. Ya, soal satset itu ya banyak sebetulnya. Ada Badan Haji yang selama ini di bawah dari Kementerian Agama. Kemudian ada Badan Halal. Badan Halal itu selama ini di bawah Kementerian Agama juga. Dan penunjukannya itu oleh Menteri Agama berdasarkan lelang jabatan. Sekarang mungkin ditunjuk langsung oleh Presiden itu yang si Babe, tahu kan? Babe Haikal. Babe Haikal jadi kepala Badan Halal.
penunjukan langsung oleh presiden. Mungkin aja jabatan karena satset tadi itu ya diambil langsung oleh Bapak Presiden, melapor langsung Bapak Presiden. Artinya ini bisa disebut kalau penunjukan langsung bisa dong kita sebut itu Nggak lelang. bagi-bagi jabatan. Kok ke sana ya? Tapi ya mungkin aja sih. Ya iyalah. Terserah Bapak lah kalau mau bilang itu bagi-bagi. Karena Bape Haikal itu kan kita kenal sudah dua periode yang lalu dan 3 periode sekarang ini Selalu setia. selalu ke Prabowo. Ya. Dan Bahkan- katanya pernah bilang nggak mau masuk ke pemerintahan ya? Iya, oposisi. Oh iya, benar ya, Siapapun Bu. pemerintahnya. Siapapun pemerintahannya, Bahkan Pak Prabowo pun kalau misalnya jadi presiden, Oh. saat itu juga saya akan bilang Pak Prabowo, saya akan oposisi. jangan-jangan dia jadi kepala badan halal juga mengurusi oposisi. Mungkin Bahwa oposisi itu halal. oposisi halal apa haram. Iya. Kan nggak disebutkan halal itu makanan minuman aja. Ya, kan? ya, ya. Tapi sebenarnya ke situ tindakan dong. juga bisa. Nah, sikap. Tindakan yang halal itu apa? Halal ya Ya, tidak jangan nikah. tidak pijit. Kalau pijit nikah siri gitu. Nah, Jadi halal. Pijit ya apa? enggak juga. Pijit apa? Pijit plus. Pijit urat apa? Pijit Bapak ini nggak jauh-jauh dari situ ya. Ya, oke. Siapa lagi yang udah kerja? Wah, ini penting. Wapres sudah kegorong-gorong. Ke Gorong-gorong terowongan. MRT. Terowongan. Bisa bedain gorong-gorong sama terowongan nggak, Pak? Terowongan bisa sih. itu kecil, kalau mau masuk susah. Itu bapaknya waktu itu. Saya nggak bilang. Oke. Pokoknya saya mau bahas gorong-gorong dan terowongan bedanya. Oh, baiklah. Ini terowongan gede. Gede banget. gede. Terowongan MRT. MRT dan juga meninjau LRT. Langsung kerja. Jadi kalau ada yang curi, bilang, nanti nggak bisa kerja nih. Wah, terbukti. Tapi- 3 hari pertama udah langsung kerja. Dan benar, biasanya kan begitu setelah kunjungan, kan diikutin wartawan tuh. Pasti. Setelah itu Pak diwawancarain, apa pendapat Bapak, apa yang mesti Bapak lakukan? Terus apa jawaban Pak Gibran? Pak Gibran loh ya, jangan. Oh iya Pak Gibran, Ah. mikrofon diserahkan ke Wamen. Maksudnya? Jadi, Saya wawancara Bapak nih, terus Iya, Bapak iya. kasih kan? ya mikrofonnya, ini misalnya gini, Iya, iya. ini mikrofon kan, Ah. kasih Wamen. Terus supaya? Wamen Wamen jawab. Wamen yang ngomong. Supan jawab. Kayak bapaknya. Dulu bapaknya pernah gitu juga. Ditanyain orang, Soal my minister. Jawab. soal Malang juga kan? Malang. Soal kejadian stadion. Iya, iya, gitu kan. iya, iya, iya. Nanti dulu lah gitu kan. Iya, Nah, kalau iya, dia langsung sering, ini Wamen, tugas Pak Wamen. Tugas Pak Wamen. Artinya dia sebagai seorang pemimpin bisa Mendeliver. mendelegasikan. Ah. Mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat. Dan menjadi wapres itu memang lebih baik diam. Karena? Diam itu emas. Oh. Tapi kalau diam terus, Ya emas, ya emas terus. emas terus. Emasnya makin menumpuk. Menumpuk. Ya wes lah. Mudah-mudahan Pak Gibran terus bekerja dengan cepat. Dan diam. Ya enggak dong, kerja. Kerja dengan diam. Kerja dengan diam. Kayak Atau maling. diam bekerja. Kerja Diam dengan itu adalah pekerjaan. Ya. Ya.